Aku Rehan. Aku orang yang sangat santai. Meskipun aku ceroboh, tapi aku adalah penengah. Di kelompok ini, aku juga satu-satunya cowok. Aku Sarah, aku orang yang tenang, religius, dan pemaaf. Aku Uli, aku seorang anak yang ceria, logat aku Bali, dan aku sangat ekspresif. Hai, aku Mei. Aku bisa dibilang cerdas, sedikit skeptis, dan suka menjunjung tinggi logika. Aku Dita, orang yang sangat ambisius dan perfeksionis. Juga kalau ngomong suka belak-belakan. Sebentar. Sorry, lagi telat. Orang motoran mogok di jalan. Telat 30 menit, Jam 8 ini kita harus kumpul file. Aku harus survei nggak kan? Tenang Kak Dita, ini semuanya udah di sini kok. Sebelum itu, kita makan snack dulu yuk. Ini aku bawa snack dari warung Madura. Snack itu, Dan kita nggak punya waktu buat makan itu dulu. Iya nggak apa-apa Mei, buat nambah energi aja dikit. Makasih ya Uli. Nah, mumpung semuanya lengkap, yuk kita satukan datanya. Coba buka filemu. Bentar ya. Aku nggak suka data ini dimasukin, terlalu formal. Kita kan butuh data yang bersih. Aku setuju sama Dita, kalau kita pakai pendekatan sosial yang Sarah tulis itu kayak terlalu presentasinya itu kayak terlalu banyak ceramah, terlalu membawa nilai moral. Tapi Mei, riset ini kan tentang masyarakat. Kita nggak bisa lepas dari nilai-nilai yang mereka pegang. Itu realitanya. Tapi kita itu mau lulus ujian SAR, bukan malah bikin yayasan sosial. Rehan, gimana menurutmu? Menurutku ada benarnya juga. Mari kita ambil jalan tengahnya saja. Iya kan, gimana sih? Kok kaku banget? Di tempatku kalau ada masalah tuh dibicarain baik-baik, nggak kayak gini. Uli, nggak semua hal bisa diselesaikan dengan santai. Ini tugas terakhir kita sebelum skripsi loh. Dan sejujurnya pola pikir kalian yang pelan-pelan asal selamat itu yang membuat progres kita jadi lambat. Pokoknya aku mau bagian Sarah dihapus. Terus bagian Uli diperbaiki tata bahasanya. Apaan sih kayak gini? Berantakan banget. Bahasa aku emang begini. Apa karena aku suaraku keras? Kamu kira Pak serius? Kita jangan gitu. Kita hargain usaha Uli tahu. Dia udah banyak nyari responden. Usaha tanpa kualitas itu sia-sia, Sar. Sama kayak argumenmu itu yang terlalu bawa perasaan. Cukup! Kalian sadar nggak kita sedang bahas apa di tugas ini? Tema tugas kita adalah sinergi sosial. Tapi di meja ini kita bahkan nggak bisa sinergi satu sama lain. Tapi Rehan, Kita, kamu pintar dan disiplin. Tapi kamu kurang empati. Mei, logikamu hebat, tapi manusia bukan angka. Sarah, kamu bijak, tapi kadang kita butuh ketegasan. Uli, semangatmu mesin kita, meski kadang kurang direm. Kalau kita semua sama, isinya cuma orang kayak Dita semua. Tugas ini bakal selesai cepat, tapi kaku. Nggak punya jiwa. Kalau isinya kayak Sarah semua, mungkin kita cuma doa tanpa kerja. Justru karena kita beda, tugas ini jadi lengkap.
juga sorry ya. Aku cuma takut kita gagal. Secara statistik peluang kita lebih besar kalau kita gabungin poin-poin yang tadi. Oke Sarah, kamu masukkan poin sosialmu yang tadi, tapi aku yang edit supaya lebih teknis. Gimana? Nah gitu dong, nanti bahasa aku biar hanya boleh sedikit dan gak kebagian banget. Ayo, kita punya sisa waktu 2 jam lagi. Ayo kita lanjutkan. Harmoni bukan berarti semua orang harus menjadi sama. Harmoni adalah kesepakatan untuk berjalan beriringan meski memiliki perbedaan. Di Indonesia, keberagaman adalah takdir, tetapi harmoni adalah pilihan yang harus kita upayakan setiap hari. Memahami makna keberagaman Indonesia adalah salah satu laboratorium sosial terbesar di dunia. Kita memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, 6 agama resmi, dan berbagai aliran kepercayaan. Keberagaman ini adalah kekuatan atau aset, bukan beban. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, perbedaan bisa menjadi celah konflik. Disinilah peran harmoni sebagai jembatan. Untuk menciptakan harmoni yang stabil, kita membutuhkan 3 pilar utama, yaitu pilar penjelasan toleransi, bukan sekadar membiarkan, tapi menghargai hak orang lain untuk berbeda tanpa merasa terancam. Yang terakhir, inklusivitas, memastikan tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan. Kedua, empati, kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain yang berbeda latar belakangnya. Toleransi bukan berarti kita setuju dengan semua keyakinan orang lain, melainkan kita setuju untuk hidup damai meskipun ada perbedaan keyakinan tersebut. Tantangan di era digital saat ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa harmoni saat ini menghadapi tantangan baru. Kecenderungan kita hanya berkumpul dengan orang yang sefrekuensi di media sosial, sehingga kita menjadi asing dengan pemikiran orang lain. Apalagi di era digital saat ini, sangat banyak sekali hoaks, provokasi yang dirancang untuk membenturkan antar kelompok. Untuk menjaga harmoni, kita perlu menjadi filter, bukan corong. Verifikasi informasi sebelum beraksi adalah bentuk nyata dari menjaga perdamaian. Ada langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk menjaga harmoni. Harmoni tidak dimulai dari kebijakan pemerintah,
tapi dari meja makan dan lingkungan terkecil kita. Seperti mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk berdebat, mencari titik temu daripada memperbesar keadaan, dan kolaborasi lintas. Saat kita bekerja bakti atau membangun bisnis bersama, identitas suku dan agama biasanya menjadi lebur menjadi satu. Itu bertujuan untuk meraih kesuksesan bersama. Kalian juga harus ingat kepada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dunia mungkin melihat perbedaan kita sebagai potensi perpecahan. Tapi, mari kita tunjukkan bahwa perbedaan adalah benang-benang berwarna yang jika ditenun dengan rasa hormat akan menjadi kain Nusantara yang sangat indah. Bayangkan sejenak jika dunia ini hanya memiliki satu warna. Indahkah? Tentu tidak. Kita lahir di sebuah negeri di mana keberagaman bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah takdir yang sudah digariskan. Dari Sabang sampai Merauke, kita berdiri di atas tanah yang sama dengan latar belakang yang berbeda-beda. Suku, agama, ras dan tradisi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah perbedaan itu akan menjadi jurang pemisah atau justru menjadi benang merah yang menyatukan kita? Harmoni dalam keberagaman bukanlah tentang menghilangkan perbedaan agar kita menjadi seragam. Harmoni adalah sebuah seni untuk hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat. Seperti sebuah pelangi, keindahannya justru muncul karena merah tidak berubah menjadi kuning dan hijau tidak dipaksa menjadi biru. Mereka tetap pada warnanya masing-masing, namun berdiri dalam satu busur yang sama. Begitu pula dengan kita. Toleransi bukan hanya soal membiarkan orang lain ada, tetapi tentang menghargai eksistensi mereka tanpa merasa jati diri kita terancam. Seringkali, dinding terbesar dalam menciptakan harmoni bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan prasangka yang kita bangun di dalam pikiran kita. Kita sering kali lebih cepat menghakimi daripada memahami. Di era di mana informasi bergerak begitu cepat, mari kita berhenti sejenak sebelum bereaksi. Cobalah untuk mendengar lebih banyak dan berbicara lebih bijak. Langkah kecil seperti menyapa tetangga yang berbeda keyakinan atau bekerja sama dalam sebuah proyek tanpa memandang latar belakang adalah fondasi nyata dari sebuah bangsa yang kuat. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa harmoni adalah sebuah kerja berkelanjutan.
Ia bukan sesuatu yang kita warisi secara cuma-cuma, melainkan sesuatu yang harus kita jaga dan rawat setiap harinya. Jangan biarkan kebencian mengambil ruang di hati kita, karena pada akhirnya kita semua adalah manusia yang mendambakan kedamaian yang sama. Mari kita jadikan keberagaman ini sebagai simfoni yang indah, yang akan terus bergema hingga generasi mendatang. Mari kita jaga harmoni, mari kita jaga Indonesia.